Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang mudah punya kajian. Nah, sekarang hari ini juga kita bakal bahas terkait futur. Kemarin kita udah bahas, tapi sekarang kita akan lebih mendalam lagi, lebih tahu lagi gimana futur, apa yang harus kita lakukan, dan apakah Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami futur. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut aja langsung ke Ustadz, karena Ustadz udah ada di samping Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hari ini trendy banget guys, karena dia pakai jaket jeans. Alhamdulillah. Nah Ustadz nih, ini melanjutkan kemarin yang futur nih, karena mungkin teman-teman juga baru tahu tuh arti malas tuh futur. Oh ternyata futur tuh seperti itu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang juga nyampe di DM Umatul Firdaus. Nah pertamanya itu dia nanya gini, Ustadz, saya lagi sedih katanya gitu, sedih kayak galau menimpa kata dia gitu. Setelah mengalami sedih, saya sepertinya mengalami futur. Nah itu gimana ya Ustadz, katanya gitu. Kan hidup juga ujian kata dia gitu. Ya. Jadi baik, kita mulai dulu ya. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan sakinah ya, memberikan ketenangan, ketentraman dalam diri kita, dalam jiwa kita. Nah, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang senantiasa tenang, tentram gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, tadi pertanyaannya ketika orang dia mengalami kesedihan ya. Iya, dia tuh katanya kayaknya saya jadi murung dan futur. Jadi futur gitu. Ya. Memang dalam Islam Al-Quran ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang telah menghidupkan kematian, Allah yang telah menjadikan gitu ya kehidupan dan kematian. Ya, jadi yang pertama disebut adalah kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Nah, gitu ya. Untuk menguji kalian. Artinya bahwa memang dalam hidup ini ada kalanya Allah kasih kita senang gitu ya, tertawa, tapi ada kalanya Allah kasih kita sedih gitu. Nah, kesedihan yang ditimpakan kepada kita atau kepada yang tadi bertanya begitu ya, ini jangan sampai kemudian kesedihan ini berlarut-larut sehingga menjadikan futur bahkan nggak semangat mengerjakan aktivitas apapun gitu, atau bahkan kemudian nauzubillah ya, sampai kemudian berputus asa ya. Orang kalau sudah putus asa akhirnya kemudian bunuh diri ya. Nah, makanya Quran memberikan peringatan kepada kita ya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah ya. Innal insana khuliqa halu'a, kata Quran begitu. Memang sih kadang ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu ciptakan dalam kondisi halu'a. Halu'a itu apa? Ya mudah mengeluh, mudah berkeluh kesah gitu. Dengan keluh kesah itu akhirnya kemudian menjadikan dia nggak semangat beraktivitas atau apapun itu. Wa idza massahul khairu manu'ah. Nah sebaliknya, kalau dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan, kikir. Aduh, serba salah nih kita ya ternyata. Ya manusia begitu ya. Ya. Jadi kalau dikasih kesedihan, kasih kesulitan, berkeluh kesah. Tapi kalau kasih kenikmatan, kasih kesenangan, kikir, lupa sama Allah. Nah, ya, manusia pada seringkali begitu. Nah, tapi kemudian Allah kecualikan, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kalau orang-orang yang sholat itu seharusnya tidak begitu. Nah, jadi illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Tapi tidak hanya sampai situ, alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi orang-orang yang senantiasa dawam dalam aktivitas sholatnya. Maksudnya apa? Bukan terus-terusan sholat, tidak gitu. Jadi mereka yang ketika dari sholat subuh ke zuhur, nah jarak antara itu dia tetap mengerjakan sholat. Artinya apa? Artinya bahwa bagi seorang mukmin, dia menyadari apapun yang menimpa kepada dirinya itu adalah ujian dari Allah gitu. Jadi ketika ditimpa dengan kesedihan, dia tidak berputus asa. Kenapa?
ini ujian dari Allah, saya bisa melewati ini atau enggak gitu. Makanya bagi seorang muslim sikapnya itu dua, kalau tidak syukur sabar, ya. Ada selain dari itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya iya, kalau kasih nikmat ya syukur. Ya, syukur itu bagaimana? Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah, kemudian kalau lebih kita berikan manfaat kepada orang lain, ya, kasih kepada orang lain. Tapi kalau dikasih kesulitan, sabar, lewati itu dengan kesabaran. Ya, gitu. Jadi kalau orang menyikapinya seperti itu dengan syukur dan sabar, kalau kesedihan dia bersabar, maka insya Allah dia tidak akan kemudian menyalahkan Allah, dia tidak akan berputus asa. Kenapa? Karena apa yang menimpa pada dirinya adalah ujian, gitu, ya, gitu. Jadi buat nih ada yang nanya, buat yang nanya ke DM dijawab sama Ustadz. Ternyata memang wajar seperti itu, tapi karena kita udah menyadarinya, itu udah menjadi momen kita ya Ustadz untuk memperbaiki sholatnya supaya futurnya hilang, benar kan Ustadz? Yeah. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi Muhammad SAW juga pernah futur? Pernah nggak Ustadz? Ya. Begini, Rasulullah SAW adalah orang yang mulia, ya, manusia terbaik di sepanjang zaman, gitu ya, manusia terbaik. Dan mungkin kalau futur seperti kita mungkin berbeda ya, gitu. Kalau Nabi tidak sampai pada kategori futur, tapi ketika di awal-awal Nabi menyampaikan risalah Islam itu, Nabi pernah mengalami gejolak jiwa, gitu. Apa gejolak jiwa ya? Jadi gejolak jiwa pada diri beliau, karena ketika awal-awal beliau menyampaikan Islam itu banyak penolakan-penolakan, sampai kemudian juga banyak celaan-celaan kepada Nabi, sampai bersebaran hoax begitu ya, berita-berita bohong tentang Rasulullah SAW, sampai Nabi dituduh beliau orang yang gila gitu ya, Nabi dituduh beliau tukang sihir, dukun gitu, tukang dongeng dan sebagainya gitu. Nah, ini yang membuat bahkan penolakan itu bukan hanya dari masyarakat luar, justru juga penolakan itu hadir dari keluarga beliau sendiri ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Nabi gejolak jiwanya terjadi gitu, sehingga di dalam Al-Quran digambarkan ya ayyuhal muzammil, Allah menyeru ya, wahai orang yang berselimut. Nah, selimut di situ ada dua makna. Ada selimut dalam arti memang mengurungkan kain gitu ya ke tubuh sehingga tidak mau beraktivitas, tidur aja gitu. Saya kira gitu Ustaz. Ya. Ada makna yang kedua, yang berselimut itu memang beliau bingung gitu. Ya. Bingung ini harus seperti apa menyikapinya ketika kesulitan-kesulitan menghadapi beliau. Jadi Nabi pun pernah mengalami, beliau sampai harus menyendiri ya. Menyendiri sampai kemudian menyelimuti diri gitu ya. Tidak mau bertemu dengan orang lain gitu. Nah, Nabi pernah mengalami hal seperti itu sehingga Allah turunkan 2 surat. Ini di awal-awal ya. Di awal-awal Nabi menyampaikan risalah Islam, yaitu turun surat Al-Muzammil dengan surat Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah, ya ayyuhal mudaththir juga sama, wahai orang yang berselimut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa berselimut ini ada 2 makna. Ada yang maknanya memang menyelimuti dengan kain gitu. Ada yang maknanya bukan berselimut seperti itu, tapi maknanya adalah pikiran-pikiran beliau yang bingung begitu ya, harus apa yang beliau lakukan gitu. Nah, itu sehingga Allah turunkan surat Al-Mudaththir dan juga surat Al-Muzammil. Kita jadi tahu ya histori dari surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Al-Muzammil maksud ini. Nah, selanjutnya Ustadz, apa yang Allah berikan sehingga Nabi Muhammad SAW itu lulus ujian gejolak jiwanya itu? Nah, jadi bagaimana nih? Ini penting buat kita ya, buat kita saat ini. Kalau kita sedang mengalami kegelisahan, kesedihan, dan juga katakanlah futur, maka Allah menguatkan jiwa nabinya. Bagaimana Allah menguatkan jiwa nabinya? Allah panggil, ya ayyuhal muzammil gitu ya, wahai orang-orang yang berselimut. Ya, ada dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir gitu. Di surah apa? Kum. Apa itu kum? Bangun gitu. Bangkit. Jadi kalau kita lagi futur nih, baca surat Al-Mudaththir gitu. Oh, nih salah satu tips nih. Kalau lagi futur langsung baca Al-Quran itu. Iya, baca surat Al-Mudaththir. Kum, kata Allah, bangun. Janganlah Anda terus begitu gitu ya. Kalau terus begitu mau sampai kapan? Ya.
Jangan sampai justru kemudian menghabiskan waktu larut dalam kesedihan gitu. Biarlah apa yang sudah terjadi biarlah berlalu gitu ya. Jadi biarlah berlalu apa yang sudah terjadi. Jadi masa lalu itu jadikan sebagai kalau kita pakai mobil ya. Jadi masa lalu itu seperti kaca spion gitu. Kan kalau pakai mobil nggak terus-terusan begitu kan? Ya, kita tetap ke depan gitu. Nah, Allah merintahkan nabinya, kum gitu. Bangun, bangkit gitu. Sudah nggak perlu difikirkan komentar-komentar masyarakat. Nggak perlu difikirkan komentar-komentar orang. Anda adalah kebaikan, penyebar kebaikan. Terus lakukan. Nah, gitu. Jadi kalau kita mendapat kesulitan, mendapat katakanlah ujian berat supaya kita sabar, maka Allah perintahkan kita untuk bangkit. Berpikir yang lain nih. Nah, gitu. Dengan pandemi ini misalkan ada orang-orang di PHK gitu. Nggak perlu kita berlarut kesedihan gitu. Kita berpikir apa nih caranya? Nah, gitu. Ya, supaya kemudian kita bisa dalam kondisi normal kembali gitu ya, kondisi kehidupan kita. Nah, jadi kita berpikir pasti ada jalan. Karena kalau kita berpikir positif, kita berpikir baik, pasti selalu ada jalan. Nah, itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, gitu Ustaz. Tadi udah gimana cara Allah menguatkan jiwa Rasulullah SAW, yaitu dengan teman-teman. Kalau Nabi Muhammad langsung dikasih surat sama turunnya surat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya yang membaca surat itu ya Ustaz. Betul. Mengingatkan kalau misalnya bangun. Ayo kita berpikir, kita harus berpikir positif. Ini adalah suatu uji cobaan yang nanti mungkin akan menjadi rahmat bagi kita. Betul, Ustaz. Ya, jadi ketika Allah nyuruh nabinya untuk bangkit ya. Bangkit, jangan terus dalam kondisi seperti itu. Kemudian Allah perintahkan selanjutnya, apa itu? Wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu besarkan. Tuhanmu agungkanlah. Masalah kita ini kecil. Kalau kita kalau di hadapan kita ada Allah gitu. Ya. Jadi bukan masalah kita yang besar, kita meyakini Allahnya yang kecil gitu. Ya, karena masalah ini kecil kalau kita menghadirkan Allah. Ya, makanya wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu coba agungkan ya. Jadi masalah ini, kesulitan ini, yuk kita lewati gitu. Ya, ada Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Itu kan kalimat yang begitu sangat indah. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada jiwa Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dalam kondisi beliau sedih bahkan sampai menangis gitu ya. Kalimat yang muncul dari Rasulullah SAW adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ya. Jadi kalau kesulitan menimpa, jangan sedih, Allah bersama kita, kan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wathiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Maksudnya apa? Mandi, Ustaz. Ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ayat ini memerintahkan kepada kita bersihkan pakaianmu, coba cek hatimu gitu. Jadi Quran memerintahkan untuk bersihkan hati. Ya. Kenapa keluh kesah futur itu menimpa pada kita? Mungkin hati kita bermasalah nih gitu. Ya, hati kita bermasalah sehingga kita menuduh yang tidak kepada Allah, menuduh yang buruk-buruk gitu ya. Ketika ada sesuatu peristiwa terjadi, nah kalau orang yang hatinya kotor, maka dia mencari-cari kesalahan orang. Ini gara-gara kamu nih. Tapi kalau orang yang bersih hatinya enggak gitu. Apa solusi yang harus kita ambil dari permasalahan ini? Begitu. Ya, kalau makanya Allah perintah kepada nabinya wathiyabaka fatahhir. Begitu juga dengan kita. Jadi cok bersihkan hati kita, insyaallah ya. Itu. Tidak ada masalah yang besar. Yang ada keyakinan kita kepada Allahnya yang kecil gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah warujza fahjur ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan dosa. Gitu. Bisa jadi keluh kesah, futur, kesedihan itu terjadi karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan gitu. Insya Allah dengan membersihkan hati, dosa kemudian kita jauhkan, Allah akan hadirkan tadi anzala sakinah. Allah akan hadirkan ketenangan, ketentraman dalam jiwa kita. Gitu, Din. Jadi tadi udah dikasih tahu tipsnya juga, bangun, kemudian kita agungkan Allah, kita bermuhasabah diri. Yang terakhir apa Ustaz, lupa? Kita jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin juga sedih yang jadinya futur itu karena kita juga melakukan dosa. Jadi mari kita bermuhasabah diri menjadi lebih baik. Nah, untuk kajian hari ini selesai sampai hari ini, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai top ini, kita akan lanjut ke
minggu depan. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman karena itu akan menjadi pengingat teman-teman yang lagi futur juga gitu ya. Benar? Nah, insya Allah bakal kayak gitu. Jadi jangan lupa di share. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.